China mengubah permainan di Timur Tengah. Tidak disangka-sangka, selama kunjungannya selama 4 hari di China, Presiden Palestina Mahmud Abbas menerima 2 hadiah besar yang luar biasa loh. Hadiah pertama, China dan Palestina membangun hubungan sebagai mitra strategis. Menjadi mitra strategis China bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata. Meskipun kerjasama Palestina dan China mungkin tidak memberikan manfaat langsung yang signifikan bagi China, tetapi mengingat posisi strategis keduanya, mereka dipandang sebagai mitra strategis. China memberikan pengakuan ini kepada Palestina, tidak peduli seberapa banyak negara di dunia yang mengakui Palestina atau tidak. Karena dengan dukungan China, Palestina secara tak terhindarkan akan tegak berdiri sebagai negara yang berdaulat dan dihormati. Yang menariknya, Palestina adalah isu yang sangat sensitif di dunia, terutama karena keterkaitannya dengan konflik Palestina-Israel yang sangat rumit. Karena tidak ada negara yang berani memicu kemarahan Paman Sam atau mengganggu Israel. Namun, melalui pendirian hubungan mitra strategis antara China dan Palestina, China sebenarnya secara gamblang mengumumkan kepada negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Israel bahwa China memiliki kepentingan dalam isu Palestina. Tidak peduli apakah mereka suka atau tidak, mereka harus mendengarkan apa yang dikatakan China. Ini adalah bukti kekuatan dan pengaruh yang dimiliki China sebagai negara superpower. Hadiah kedua cukup menakjubkan. Pemimpin China menekankan pentingnya memberikan keadilan kepada Palestina sesegera mungkin. Pada tanggal 14 Juni lalu, dalam pertemuan di Gedung Rakyat, Presiden Xi dan Presiden Palestina Mahmud Abbas berdiskusi secara serius. Pemimpin China dengan tegas mengungkapkan bahwa masalah Palestina yang telah terbengkalai selama setengah abad ini telah menyebabkan penderitaan yang sangat mendalam bagi rakyat Palestina. Oleh karena itu, China menegaskan bahwa Palestina harus segera mendapatkan keadilan yang layak. Ayo perhatikan kata-kata kunci yang digunakan oleh Presiden Xi dan pertanyaan yang muncul. Siapa yang sebenarnya menciptakan masalah yang menyebabkan penderitaan rakyat Palestina yang begitu besar ini? Mengapa masalah ini terus berlanjut selama setengah abad? Dan kesimpulan yang sangat jelas dan tegas dari Presiden Xi adalah Palestina harus segera mendapatkan keadilan yang layak. Segera artinya harus segera diperjuangkan, dan memberikan keadilan kepada Palestina membutuhkan kekuatan superpower yang tangguh. Siapa yang akan memberikan dukungan ini? Jawabannya jelas sekali. Berdasarkan prinsip bahwa Palestina harus segera mendapatkan keadilan yang pantas, pemimpin China mengusulkan 3 pandangan yang sangat meyakinkan. Pertama, solusi akar dari masalah Palestina adalah mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan dasar batas tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan memiliki kedaulatan penuh. Mengapa menggunakan batas tahun 1967 sebagai dasar? Lihatlah bagaimana Israel terus menggerogoti wilayah Palestina. Pada awalnya, Israel didatangi oleh orang-orang Yahudi dari berbagai negara di dunia, dan mereka disambut dengan penuh kasih oleh Palestina. Namun, setelah Israel mengakar di Palestina, mereka dengan rakusnya memperluas wilayah mereka. Pada tahun 1947, orang Yahudi menggunakan hubungan dekat mereka dengan Amerika Serikat dan Inggris, secara sepihak membagi wilayah Palestina dengan mengusulkan rencana 2 negara di PBB. Sikap Amerika Serikat yang sangat bias. Pertama, Amerika Serikat memberikan 1,52 juta kilometer persegi dari total 2,67 juta kilometer persegi tanah kepada Israel. Sementara Palestina hanya mendapatkan 1,15 juta kilometer persegi. Kedua, pembagian tersebut jelas khusus dirancang untuk kepentingan Israel dengan memotong wilayah Palestina menjadi beberapa bagian, memberikan peluang bagi Israel untuk terus mengambil lebih banyak wilayah Palestina. Ketiga, meskipun disebut rencana 2 negara, namun Palestina tidak pernah diakui oleh PBB sampai hari ini. Sejak tahun 1949 hingga 1967, Israel secara bertahap semakin menguasai wilayah Palestina. Tentu saja melalui serangkaian perang di Timur Tengah, dan Israel terus mengambil alih wilayah Palestina. Dari tahun 1967 hingga 1995, Israel telah menguasai seluruh wilayah Palestina. Sejak konferensi Damai Timur Tengah di Madrid pada bulan Oktober 1991,
Negosiasi perdamaian sulit dimulai dan sering terhenti akibat sikap Israel yang berubah-ubah. Pada bulan September 1993, Palestina dan Israel menandatangani perjanjian perdamaian pertama, Deklarasi Prinsip Otonomi Palestina. Meskipun berbagai perjanjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, negosiasi tahap akhir mengenai Yerusalem, pemukiman Yahudi, pengembalian pengungsi Palestina, dan penetapan perbatasan antara Palestina dan Israel masih menghadapi perselisihan yang sangat besar. Hingga saat ini, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan perdamaian permanen. Namun, sejak tahun 1995, Israel secara bertahap mengembalikan sebagian wilayah Palestina. Saat ini, wilayah yang secara efektif dikendalikan oleh Palestina hanya sekitar 2.500 km persegi. Jauh berbeda dengan wilayah Palestina yang diakui secara internasional pada tahun 1967. Oleh karena itu, untuk memberikan keadilan kepada rakyat Palestina, harus dimulai dengan batas wilayah tahun 1967 sebagai titik awal. Poin kedua, kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Palestina harus dijamin, dan masyarakat internasional harus meningkatkan bantuan pembangunan dan bantuan kemanusiaan bagi Palestina. Wilayah Palestina telah tergerus oleh Israel seperti yang terlihat pada peta di atas, sehingga sulit untuk mengembangkan perekonomian. Oleh karena itu, mendukung Palestina adalah tugas yang harus dilakukan oleh China dan semua negara Islam di Timur Tengah. Poin ketiga, menghormati status quo situs suci agama di Yerusalem, menghindari tindakan provokatif, dan mendorong diselenggarakannya konferensi perdamaian internasional yang lebih besar, berwenang dan berpengaruh untuk menciptakan kondisi bagi memulai kembali perundingan dan berupaya secara nyata untuk membantu kedua negara, supaya dapat hidup berdampingan secara damai. Pihak Tiongkok bersedia berperan aktif dalam mendorong rekonsiliasi internal Palestina dan mendorong perundingan. Ini juga mencerminkan nilai-nilai Tiongkok, yaitu perdamaian melalui perundingan, bukan konflik dan perang membuli negara kecil. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, apakah Israel bersedia untuk berunding? Beijing menekankan jika Israel tidak tertarik untuk berunding, maka jangan salahkan jika perkembangan nantinya tidak sesuai dengan harapan Israel. Tiongkok telah membantu kedua negara, Palestina dan Israel, membawa mereka ke meja perundingan. Sekarang giliran Israel untuk bergerak maju. Mengapa Tiongkok dipandang adil oleh Palestina? Jawabannya, lihatlah proposal yang diberikan pemimpin Tiongkok, yang selalu mempertimbangkan keadilan bagi rakyat Palestina, dan memberikan cukup ruang bagi Israel untuk berkembang. Jika tidak ada kompromi dan perdamaian yang mencerminkan keadilan seperti ini, apakah pertikaian di Tim Tank akan pernah berakhir? Oleh karena itu, dalam proposal Tiongkok, terlihat keadilan dan kebenaran yang kuat. Mengapa Tiongkok dianggap penuh kebijaksanaan dan keberanian? Jawabannya tetap berpatok pada jalur perundingan yang benar. Namun, jika melihat dari sisi Barat, mereka hanya sekedar mendukung Israel untuk berperang di Timur Tengah. Meskipun tampaknya Israel telah mendapatkan keuntungan sementara, tetapi Israel yang dikepungi negara-negara Islam di sekitarnya, apakah Israel dengan hanya beberapa juta penduduknya akan tetap dapat bertahan ketika Barat jatuh ke dalam ambang keruntuhan? Apakah dunia Islam tidak akan mencabik-cabik Israel? Perlu diketahui, negara-negara Islam memiliki 1,7 miliar penduduk. Dapat dipastikan, jika tidak ada Tiongkok yang mengedepankan keadilan sejak awal buat Israel, Israel tidak akan dapat bertahan lama. Dengan mengusulkan perundingan baru antara Palestina dan Israel, Tiongkok tidak hanya membantu Palestina, tetapi juga menyelamatkan Israel, yang sejauh ini bergantung sepenuhnya pada Amerika Serikat yang sedang sakit dan menua. Proposal Tiongkok dalam menyelesaikan masalah ini menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian, karena hanya Tiongkok yang memiliki kekuatan, keadilan, dan keberanian untuk menyelesaikan masalah ini. Dan hanya Tiongkok yang dapat mendorong penyelesaian masalah Palestina-Israel yang paling seimbang, aman, dan adil, serta mewujudkan perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Timur Tengah. Inilah Tiongkok, negara superpower yang bertanggung jawab di abad ke-21 membawa cahaya di tengah konflik Timur Tengah. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!